Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ahmad Zulfakar dari kelas Administrasi Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan simulasi tentang pencadangan data dan pemulihan data. Sebelumnya, kita akan cari tahu dulu apa itu backup, restore, dan juga recovery. Backup merupakan proses menyalin atau menduplikasi data dari satu media ke media lain, baik offline maupun online, untuk mengamankan data penting. Tujuannya agar data tetap aman dan dapat dipulihkan jika media utama rusak, hilang, atau terkena virus. Kemudian apa itu restore? Restore merupakan proses mengembalikan atau menyalin file hasil backup ke server database agar sistem kembali seperti kondisi terakhir sebelum kerusakan. Selanjutnya, apa itu recovery? Recovery merupakan proses memperbarui database dengan file backup terakhir dan memulihkan transaksi yang terjadi hingga sesaat sebelum crash. Recovery memastikan data kembali normal dan utuh setelah gangguan. Nah, untuk memastikan proses pembaruan ke database dengan file backup terakhir, dapat menggunakan timestamp yang dapat dicek di awal ataupun mengecek melalui folder backup ketika database sudah terlanjur ke hapus terlebih dahulu. Dengan timestamp ini, proses recovery akan memperbarui database dengan file backup terakhir. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah bagian persiapan dan juga online backup. Yang pertama, menggunakan query ini, kita akan membuat folder baru bernama logarts, di mana folder ini akan digunakan untuk menyimpan transaction log file atau catatan semua perubahan data yang nantinya digunakan untuk proses roll forward recovery database. Kemudian, query yang kedua, mengonfigurasi database gudang DB agar semua aktivitas atau perubahan data tercatat dan disimpan otomatis ke folder logart sebagai cadangan log. Kemudian yang ketiga adalah mencoba melakukan koneksi ke database gudang DB. Ketika mencoba melakukan koneksi, hasilnya akan gagal karena database sekarang ada di status backup pending. Artinya setelah mengaktifkan aksi file logging, wajib melakukan full backup. Kemudian query yang selanjutnya adalah untuk membuat folder backup dan untuk query selanjutnya yaitu menjalankan online backup database gudang DB ke folder tersebut. Pada langkah ini perlu mencatat timestamp yang dihasilkan untuk nantinya digunakan pada proses recovery. Selanjutnya akan mencoba melakukan koneksi lagi ke database gudang DB dan pastinya akan berhasil dan menunjukkan status backup pending sudah hilang. Selanjutnya, untuk bagian simulasi transaksi dan juga recovery, yang pertama adalah melakukan insert data baru ke tabel supplier di database gudang DB. Kemudian mencatat waktu atau timestamp pemulihan dengan mengambil waktu sistem untuk menentukan batas akhir recovery atau point in time. Selanjutnya, melakukan query db2 force application all dan juga drop database gudang DB untuk memutus semua koneksi dan menghapus database gudang DB untuk simulasi. Selanjutnya, melakukan restore database dari file backup dan menempatkan di status roll forward pending, di mana database tidak bisa langsung digunakan untuk transaksi sehingga menunggu roll forward terlebih dahulu. Kemudian melakukan recovery atau pemulihan semua log transaksi hingga waktu target dan mengaktifkan database stop. Kemudian memeriksa hasil recovery menggunakan query db2 connect to gudang DB dan db2 select from supplier untuk melihat isi dari tabel supplier tadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap simulasi. Untuk yang pertama kita akan masuk ke db2 inst1 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan membuat folder logarts. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi database agar semuanya tersimpan di dalam folder logarts. Kemudian database konfigurasinya sudah sesuai. Kemudian kita akan mencoba melakukan connect ke database gudang DB. Nah, di sini koneksinya akan gagal
karena database masuk ke backup pending. Nah, untuk memperbaikinya kita akan melakukan membuat folder backup terlebih dahulu. Kemudian melakukan backup online. Kita akan menunggu terlebih dahulu. Nah, backupnya berhasil dan timestampnya keluar. Ini harus dicatat untuk nantinya digunakan pada saat recovery dan juga restore. Selanjutnya kita akan mencoba koneksi lagi ke database Gudang DB. Nah, di sini sudah berhasil. Database sudah tidak lagi masuk ke backup pending. Selanjutnya kita akan mencoba transaksi menggunakan query seperti ini, di mana ini akan menambahkan data ke tabel supplier. Berhasil, dan kita akan mencatat waktunya untuk nanti digunakan pada saat pemulihan. Nah, di sini kita akan catat. Selanjutnya, kita akan memutus semua koneksi yang ada. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan di mana database Gudang DB terhapus secara tidak sengaja. Nah, di sini perintah drop database-nya berhasil. Kita akan mencoba melihat dulu atau kita mencoba melakukan koneksi ke database Gudang DB untuk memastikan memang database Gudang DB ini telah terhapus. Nah, di sini tertulis database atau alias name dari database Gudang DB tidak ditemukan. Ini artinya memang database Gudang DB tadi sudah dihapus. Selanjutnya kita akan melakukan restore. Menggunakan timestamp yang sudah dicatat tadi. Ini. Nah, di sini untuk melakukan restore pada database Gudang DB ini memerlukan waktu yang sedikit lebih lama sesuai dengan banyaknya data yang ada pada database tersebut. Jadi kita akan menunggunya terlebih dahulu.
Nah, baik, di sini proses restore database telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan recovery atau roll forward dengan query seperti ini. Menggunakan timestamp pada saat terakhir kali kita melakukan transaksi insert tadi. Nah, kemudian mengaktifkan database stop. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mencoba koneksi ke database gudang DB lagi untuk memastikan apakah database-nya sudah berhasil di restore, kemudian data-datanya juga sudah ada. Nah, di sini datanya sudah ditampilkan, tetapi hanya ada 3 data yang ditampilkan karena pada saat saya melakukan transaksi insert tadi, saya tidak melakukan commit pada transaksi tersebut, sehingga ketika database di restore atau di recovery, data yang ada hanya 3 data tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.